Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Patriadi, dosen Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya di sini mengampu mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika yang nantinya materinya terkait dengan kinematika aliran dan persamaan kontinuitas. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai hal tersebut, beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa secara umum mekanika fluida mempelajari tentang konsep dasar fluida, mulai dari sifat-sifat fluida, tekanan, massa jenis, viskositas, hingga perilaku fluida itu sendiri. Sementara itu, hidrolika itu lebih kepada menekankan pada penerapan konsep hal tersebut dalam perencanaan dan analisis sistem aliran air. Dalam mata kuliah ini, beberapa pokok pembahasan utama yang dipelajari meliputi sifat-sifat fluida, kemudian hidrostatika, kemudian hidrodinamika, persamaan kontinuitas, persamaan energi atau Bernoulli, momentum, serta analisis kehinaan energi. Yang mana kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi beberapa subjek PMK, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar fluida dan sifat-sifat zat cair, yang mana untuk kebutuhan analisis rekayasa. Kemudian mampu menerapkan prinsip daripada hidrostatika untuk menghitung tekanan hidrostatisnya, distribusi tekanannya seperti apa apabila kasus-kasusnya di bendung misalnya, serta gaya hidrostatis pada bidang datar ya ataupun yang melengkung, serta gaya apung. Kemudian mampu juga menganalisis aliran satu dimensi menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan energi untuk menentukan debit serta garis energi dari piezometrik ya pada sistem yang sederhana. Kemudian juga mampu menganalisis persamaan momentum serta kehilangan energi baik itu mayor maupun minor pada sistem perpipaan maupun saluran terbuka untuk menentukan gaya atau reaksi aliran dan bagaimana mengevaluasi kinerja dari sebuah sistem pengaliran. Kemudian juga mampu menganalisis saluran terbuka yang aliran seragam maupun yang non-uniform, tidak seragam, dan bagaimana menghitung debit, kecepatan, serta kedalaman dengan menggunakan baik itu rumus Cesi, Manning, maupun Strickler pada kondisi perencanaan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana merancang komponen atau bangunan hidrolika yang sederhana, begitu seperti pintu air, pada sistem pengaliran, baik itu pipa, ya, maupun saluran, serta bagaimana menyusun rekomendasi desain yang dapat dipertanggungjawabkan berbasis perhitungan persamaan energi, momentum, serta bagaimana mengevaluasi batasan-batasan secara teknis. Pada pertemuan ini, fokus pembelajaran akan diarahkan pada kinematika aliran dan persamaan kontinuitas, yang mana kinematika aliran di sini membahas tentang bagaimana kecepatan aliran, debit, kemudian arah aliran, kemudian bagaimana dengan penampang-penampang pada sebuah media, baik itu pipa, perpipaan maupun di saluran gitu. Namun dalam hal ini kita belum membahas bagaimana terkait penyebab dari aliran itu sendiri, yang mana kalau kita telah membahas mengenai penyebabnya itu dalam konteks dinamika aliran. Kemudian sistem pembelajaran dalam materi penyampaian ini dilakukan dengan tatap muka di kelas, kemudian berdiskusi tanya jawab, kemudian nanti juga ada penguatan di dalam grup pasca pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan nanti kita menggunakan problem based learning beberapa kasus-kasus tertentu. Kemudian ada beberapa juga referensi yang digunakan di sini dari White, Fluid Mechanics by McGraw-Hill Education. Kemudian ada Akan, judulnya Open Channel Hydraulics Elsevier, dan juga ada satu penelitian kami itu yang kita lakukan studi kasus di Sungai Wonokromo yang berjudul tentang assessing flow di Meandering River. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semuanya? Sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya, yaitu terkait dengan kinematika aliran dan persamaan kontinuitas. Ya, mungkin ada yang tahu nggak apa itu kinematika aliran maupun persamaan kontinuitas?
Belum tahu ya? Oh iya, coba next Mas. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah saudara mengetahui air itu bergerak karena apa sih? Elevasi. Elevasi. Yang lain? Gravitasi. Gravitasi. Yang lain? Yang lain? Gravitasi, elevasi, terus apalagi? Karena adanya pompa sehingga air dibantu untuk bergerak. Ya. Apalagi kira-kira? Karena adanya kemiringan, ya sama lagi di samping temannya ada elevasi. Kemudian apabila saya hanya ingin mengetahui arah geraknya air ke sana kemari dan kecepatannya, apakah saya sedang membahas tentang apa yang menyebabkan air itu bergerak? Arah gerak dan kecepatannya. Apakah saya akan membahas tentang penyebabnya? Coba dibaca. Arah gerak dan kecepatannya. Apakah saya akan membahas tentang apa sih penyebab dari gerakan aliran ini? Enggak ya? Sehingga disitulah apa yang dimaksud dengan kinematika aliran. Jadi kinematika aliran ini kita membahas tentang terkait dengan kecepatannya, ya, terkait dengan bagaimana debitnya, terkait dengan bagaimana luasan aliran yang mengalir dari sebuah penampang atau dari sebuah media, ya, entah itu saluran atau pipa. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, mengapa air mengalir lebih cepat? Mengapa arah aliran berubah? Dan gaya apa yang bekerja? Ya, gaya yang bekerja, kajian apa yang sedang kita lakukan misalnya. Nah, kalau kita berbicara tentang mengapa aliran berubah, gaya yang bekerja apa, itu yang dinamakan dengan istilah dinamika aliran. Kalau tadi kita membahas tentang kinematika, ini adalah dinamika. Dinamika adalah penyebab dari gerak aliran tersebut. Ya, kemudian mengapa air mengalir lebih cepat? Misalnya, padahal anggaplah sebenarnya pompa atau keran itu kita tidak perbesar. Misalnya air ini mengalir di sebuah pipa gitu ya, pipa, kemudian alirannya kok tiba-tiba bercepat. Padahal kita tidak membuka kerannya semakin lebar, atau misalnya kita tidak memberikan dorongan karena pompa, tapi kok dia bisa cepat? Apa penyebabnya? Nah, disitulah nanti kita akan belajar yang dinamakan kontinuitas. Apa penyebab tiba-tiba terjadi kecepatan alirannya berubah seperti itu. Next. Ya, jadi materi nanti harapannya mahasiswa dapat menjelaskan apa itu debit, ya, konsepnya debit, kemudian kecepatan dan luas penampang. Kemudian poin kedua, mahasiswa juga nanti diharapkan bisa menggunakan rumus debit dengan satuan lunar, ya, apa sih satuannya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menerapkan persamaan kontinuitas sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Kemudian bagaimana menganalisis pengaruh perubahan luas penampang terhadap kecepatan aliran. Next. Ya, jadi target akhirnya nanti mahasiswa mampu menggunakan persamaan kontinuitas secara benar dan sistematis. Ya. Next, Mas. Nah, kalau dari gambar ini teman-teman paham nggak? Yang mana sih yang dikatakan Dedi di sini? Ember. Hah? Embernya. Embernya. Ember adalah wadahnya. Iya benar. Nah, yang saya maksud debit. Debit satunya apa sih? Masih ingat nggak debit? Debit satunya apa? Satuan debit. Liter per menit, ya. Artinya volume dibagi dengan waktu, ya kan? Berapa volume yang keluar dari keran ini, begitu ya. Kalau di gambar berikutnya Anda melihat aliran berada di
sebuah saluran, ya kan? Yang dikatakan dengan debit, berapa volume yang mengalir dalam satuan waktu, ya kan? Nah, dari sini kan bisa dipahami tuh, satuan debit apa sih? Volume yang mengalir berdasarkan satuan waktu. Ya, oke lanjut. Nah, kenapa hal ini penting kita pelajari, guys? Jadi ini sebuah contoh kasus ya, bahwa ini adalah saluran pipa yang mana kita akan mengalirkan air, kemudian didistribusikan ke rumah warga. Pernah nggak lihat pipa segede ini? Pernah? Di mana? Crossing sungai. Crossing sungai. Kemudian ada lagi yang pernah lihat? PDAM, ya. Biasanya di bendungan-bendungan ya. Nah, ini kan tujuannya memang kita mau mendistribusikan air. Cuma pertanyaannya adalah debit yang mengalir di sini nyampe nggak ke rumah warga? Ada nggak yang pernah merasakan pada pagi hari itu airnya kok mengalir keluar dikit gitu kan? Ada? Tahu nggak penyebabnya kenapa sih itu? Pada pagi hari biasanya, kemudian sore. Kalau siang saya yakin lancar ya, malam itu lancar ya. Betul ya? Iya. Tahu nggak penyebabnya Pak? Karena banyak yang mati pada pagi hari. Kalau sore? Dikit ya? Iya. Jadi kalau pulang dari kampus, pulang sore itu nggak mandi. Ya itu maksudnya itu adalah salah satu faktor mengapa jam-jam tersebut itu pemakaian air banyak, ya, sehingga kurang yang masuk di rumah. Apalagi kalau misalnya rumahnya itu tidak dibantu sama pompa air kan. Oke. Kemudian yang berikutnya, gambar kedua ini adalah sistem perpipaan. Ini merupakan bagian mengapa tadi di awal saya sampaikan bahwa apa sih penyebab aliran itu menjadi cepat. Dari gambar ini bisa dipahami kan? Mengapa aliran itu tiba-tiba tidak ada penyebabnya, tidak ada yang mendorong dia dengan pompa, tidak ada bukaan keran yang semakin besar. Dari sini apakah bisa menjawab kenapa itu kecepatan aliran kok berubah? Karena diameternya pipanya lebih besar tadi kecil. lebih besar kemudian dia mengecil. Kalau arah alirannya dari sini, kalau arah aliran dari sini, apa yang terjadi pada kecepatan? Semakin lambat. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan tadi dari gambar ini yang tadinya gede membawa banyak debit sampai ke rumah-rumahnya kalian kan kecil diameternya. Itu untuk alirannya nanti berubah semakin cepat dia masuk di rumah. Bisa dipahami ya? Sebelumnya ya? Oke, next mas. Next. Oke. Nah, salah satu fungsi lainnya kenapa ini penting karena ini adalah sebuah drainase ya. Jadi drainase itu merupakan buangan air ya, baik dari rumah tangga ataupun dari irigasi gitu kan. Yang mana kalau mau buang air yang tadi dari saluran yang kecil-kecil, nanti dia ketika dibuang menjadi ke saluran yang besar-besar. Itulah bagaimana proses drainase. Sehingga apa yang kita perlu perhatikan sih, mengapa yang penting karena debitnya ketika nanti dia akan berkumpul di sini ada debit nih, sini ada debit berkumpul menjadi satu tempat. Oh nggak mau, kita harus memperhitungkan berapa sih kapasitas saluran yang akan mengalir di sini. Karena kita harus memperhitungkan jumlah di sini, mempertemukan, ya kan, kita nggak tahu. Nah itu juga penting. Kemudian gambar berikutnya, ini adalah pintu air. Di mana nih lokasinya yang pernah Anda lihat? Jagir ya, itu yang paling familiar. Fungsinya apa? Sebenarnya kalau fungsi secara umumnya, dia ketika ada mengalir air, kemudian kita tutup dengan pintu, airnya kan akan naik tuh, ya kan? Tetapi kalau misalnya satu kita buka akan turun lagi. Tapi tujuannya sebenarnya adalah kita tuh pengen tahu pembagian alirannya seperti apa. Kembali lagi bahwa kalau kita memasukkan pembagian aliran, berarti kita berbicara tentang debit. Volumenya yang akan kita alirkan ke sana berapa? Yang mau kita bagi ke sana berapa? Biasanya kan itu kalau di bendung dikasih pintu, muka air naik, ya kan? Ada saluran lagi ke sana, ada saluran lagi ke sini, ya. Jadi pada saat mau pembagian dari sini kita bisa perhitungkan. Anggaplah kali dari Jagir nih, sungainya dari Brantas ya, kalau saya nggak salah. Iya. Kemudian terbagi ke Kalimas,
Ya kan? Kalau tidak ada pintu air, ketika banjir datang kita nggak bisa mengontrol berapa yang kita mau alirkan air ke muara, ke kalinya Wonokromo. Wonokromo itu kalinya kalau teman-teman tahu itu di tempat Taman Mangrove Wonerjo. Itu pembuangannya kali Jagir Wonokromo. Ada yang sebagian mengalir ke Kalimas. Nah, kita harus kontrol di sini pintunya. Ya kan? Kalau misalnya hujan ya, makanya debit itu tidak perlu kita ketahui. Oke, next. Nah, ini adalah konsep dasar aliran untuk yang saya katakan tadi, kinematika aliran. Yang mana dari tadi saya membahas tentang debit itu adalah Q, kemudian A itu adalah luas penampang, kemudian V ini adalah kecepatan aliran. Ya, perlu diketahui bahwa debit itu satuannya meter kubik per detik. Kemudian luas penampang itu satuannya meter persegi. Kemudian V adalah kecepatan aliran rata-rata. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara luas penampang, perlu saudara ketahui bahwa luas penampang itu harus apa namanya? Harus minum. Enggak ada. Nah, jadi kalau luas penampang itu bukan yang dimaksud bukan luas penampang daripada salurannya ya. Anggaplah ini saluran berbentuk persegi, ya kan? Yang dikatakan luas penampang bukan ini. Ini kan tanggulnya di sini toh. Tapi kita lihat berdasarkan di mana keberadaan muka airnya. Itu yang dikatakan luas A dalam satuan meter persegi. Nah, cuma kalau dia hujan deras, muka airnya naik, ya, berarti A-nya berubah lagi menjadi seluas ini. Jadi kalau muka airnya full terjadi limpasan, barulah dikatakan inilah yang dikatakan dengan luas penampang juga. Jadi tergantung air berfluktuasi, naik turun. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Ya tergantung bentuk penampangnya. Macam-macam saluran kan ada yang berbentuk persegi, trapesium, lingkaran, gorong-gorong kan? Nah itu sesuai dengan rumus matematika. Kemudian bagaimana yang dikatakan dengan kecepatan rata-rata? Ada yang paham nggak kecepatan rata-rata? Apakah di penampang ini semua kecepatannya sama? Tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa Anda mengatakan tidak? Kecepatannya tidak sama. Kenapa? Karena kedalaman airnya. Kedalaman air. Kalau ini saya katakan H, ya kan? Ini kedalaman, ini adalah di bagian permukaan. Kecepatan di permukaan sama yang dalam lebih cepat mana? Lebih cepat di permukaan. Dalam. Oh, yang di dasar. Atau yang mana? Lebih cepat di mana? Ayo. Di permukaan Pak. Di permukaan. Yang lain? Sama. Sama ya? Ya. Oke, kita lihat. Di sini saya dan teman-teman pernah melakukan penelitian. Next mas. Next lagi. Ya, jadi penelitiannya ini. Nah, dari penelitian ini kami lakukan di Sungai Wonokromo. Ya, ini berbentuk sungai nih. Ini warnanya ini menandakan kecepatan aliran di sini. Di permukaan itu kecepatannya yang lebih tinggi dibanding yang semakin dalam. Kenapa? Karena ada gesekan antara dinding atau dasar saluran dengan aliran. Makanya dia semakin mendekati ini semakin lambat. Jadi kalau saya gambarkan grafiknya, ini adalah gambar tampak samping ya. Ini adalah muka air, ya kan? Ini adalah kalau ini potongan melintang, sungai saya potong. Kalau ini adalah potongan memanjangnya, ibaratnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gambar grafik distribusi alirannya, gambarnya seperti ini. Aliran di atas lebih cepat daripada di bawah. Nah inilah yang kita rata-ratakan. Ini yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata. Cuma kalau kita bahas lebih dalam kecepatan rata-rata, itu kita harus bagi lagi. Bias di sini, bias di sini, bias di sini, bias di sini berapa? Kita rata-ratakan semuanya. Ya. Dalam metodenya,
biasanya itu kita bagi menjadi 5 bias ya. Di bukunya Liu et al. Kita bagi menjadi 5 bias. Itu nanti bisa kita ratakan. Jadi kita ambil misalnya di sini H, kedalaman air kan. Kita ambil 0,2 H. 0,2 dari kedalaman total. Kemudian 0,6 H. Kemudian 0,68 H. Itu nanti yang kita ratakan. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Tentang ketiga variabel ini? Oke, kita lanjut. Next mas. Next. Oke. Di sini kita bisa lihat sebuah media pipa. Air mengalir baik itu dari sini, dari yang diameternya besar kemudian mengecil, begitupun sebaliknya dari kecil ke besar. Jadi maksud dari gambar ini merupakan bagian dari kontinuitas. Kalau tadi kan kita bahas tentang kinematika aliran ya, ini membahas tentang kontinu. Apakah air yang masuk ke sini sama? Sama? Sama ya? Oke. Lalu apa yang berubah? Kalau kita melihat dari variabel ini tadi, apa yang berubah? Mas menampang dan kecepatannya. Luas menampang dan kecepatan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa yang namanya kontinu itu lebih melihat bagaimana massanya. Berapa massa air yang masuk, berapa yang keluar. Dan katakan kontinu nggak? Sama nggak? Secara berkelanjutan ya. Tetapi karena massa di sini yang masuk sama-sama air, massa kan ada bermacam-macam ya. Contoh misalnya ada massa jenis air laut, ada massa jenis air tawar, ya. Karena di sini anggapannya sama, maka ini bisa kita coret nih massanya, ya. Nilai rho-nya, densitas airnya bisa kita coret, ya. Tinggal A1V1 kali A2V2. A1 itu adalah luas penampang, H2 juga luas penampang. V1 adalah kecepatan aliran di sini, V2 adalah kecepatan aliran di situ. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Terus bagaimana kalau misalnya saya anggap ini tampang atas ya, kemudian ini terjadi air masuk ke sini nih, iya kan? Kemudian ada yang ke sini, ada yang ke sini. Apakah ini juga dikatakan sebagai kontinuitas? Ini sebuah pipa. Dari sini ada yang ke sana, ada yang ke sini. Apakah juga ini bisa saya katakan sebagai konsep dasar kontinuitas? Bisa. Bisa ya? Kenapa mas? Karena air yang masuk sama dengan air yang keluar meskipun menjadi dua itu sama. Iya. Yang lain? Sama ya? Ya. Sama? Betul? Ada yang bilang nggak setuju? Sama ya? Jadi konsepnya adalah Q1 sama dengan Q yang keluar. Bukan Q1 sama nggak dengan yang keluar di sana atau di sini, enggak. Paham ya? Tapi yang terbaginya dihitung. Yang masuk dia sama dengan yang keluar meskipun ini Q2 nanti tambah Q3. Gitu ya? Oke, coba next. Di sini ada contoh soal. Kita bahas ya. Jadi contoh soal di sini. Sebuah pipa berubah diameter dari D1 di sini, diameternya 20 cm. Kemudian keluar dengan diameternya 10 cm. Kemudian kecepatan aliran di sini adalah V1. Yang ditanyakan adalah berapakah Q dan V2? Ingat, rumus Q sama dengan A dikali dengan V. Ingat, rumus A itu apa yang dipakai? Lingkaran ya. Oke. Berarti nanti pakai rumus apa? 1/4 V D kuadrat. D nya kan diketahui untuk yang di sini kan. Nah, kemudian V1 juga diketahui kan. Nanti ketemu berapa Q nya. Betul toh? Oke, coba kita lihat hasilnya. Gimana mas? Nah, jadi
Ketika kita akan mencari yang pertama, kita cari A-nya dulu dengan persamaan lingkaran, gitu, untuk mencari berapa sih nilai A di sini. Kemudian next, pertanyaan berikutnya kita mau mencari berapa debitnya. Ingat, debit tidak berubah loh, sama. Oke, kemudian kita mencari penampang luas A2 karena diameternya telah diketahui 0,1 diameter ya. Nah, kemudian P kuadrat diketahui 6 meter per second. Jadi pertanyaannya sudah terjawab. Q-nya itu adalah 0,0471 meter kubik per detik. Kecepatan di sini itu dari yang tadinya besar, kecil 1,5, ketika menyempit dia semakin cepat. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini coba dikerjakan kuisnya. Di scan QR code. Bisa di scan? Ya, silahkan tulis namanya. Cepat aja ya. Langsung dijawab. Sebenarnya jawabannya pertanyaan juga sudah di sini gitu ya. Bisa? Ada yang sudah selesai? Ya, sambil dikerjakan 1 menit aja cukup. Bisa? Sudah selesai? Oke, nanti saya lihat skornya ya. Oke, coba perhatikan dulu di sini sebentar. Di sini ada tugas lanjutan, ya. Tadi itu kuis. Nah, di sini tugas berikutnya. Ini saya akan menilai dari materi tadi yang saya sampaikan. Ini bisa dikerjakan di rumah, ya. Jadi contoh di sini adalah kasusnya di sebuah saluran. Kalau tadi kan kita bahas mengenai di pipa gitu ya. Ini sekarang contoh saluran. Pertanyaannya adalah silakan Anda hitung berapa A1. A itu adalah luas penampang basah kan, yang mana luasnya di hulu di bagian sini itu berbeda dengan di bagian sini. Dilihat ya. Kemudian pertanyaan terakhirnya adalah mengapa kecepatan bertambah saat saluran menyempit? Mengapa kecepatan itu semakin meningkat saat salurannya menyempit? Ya. Karena ini nanti dikerjakan di rumah. Ada pertanyaan? Dari tugasnya? Jelas? Bisa dipahami kira-kira? Oke, terakhir. Next. Nah, ini materi kita minggu depan. Ya, pertemuan berikutnya. Jadi, kalau tadi kita membahas tentang kinematika aliran yang tidak yang tidak terlalu fokus pada penyebab dari aliran tersebut bergerak kenapa? Di sini kita akan membahasnya, ya, dinamikanya, yaitu dengan persamaan yang namanya Bernoulli dan garis energi. Ya, dari sini nanti kenapa kok air bergerak, ya kan? Dengan beberapa variabel, jadi antaranya kita mau tahu berapa besarnya energi, berapa besarnya tekanan, berapa yang diakibatkan tadi sama perbedaan elevasi, sehingga aliran semakin cepat. Bukan lagi karena tadi aliran semakin cepat karena menyempit gitu kan, tetapi ini nanti karena gaya-gaya penyebabnya. Salah satu contoh yang sangat jelas adalah beda tinggi elevasi tadi disampaikan temannya. Kemudian di sini ada P, ini adalah besarnya tekanan dari hulu ke hilir. Kemudian yang terakhir adalah tinggi kecepatan. Baik, saya rasa itu. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan persamaan kontinuitas dan kinematika aliran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan terima kasih.